Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning. It's nice to see you in this lovely morning. So today I'm making this video because today is the holiday for all of you. Then I'm going to make a recording video talking about how to make a slide. Yeah, the slide, as I told you before, last week or maybe a week ago. The slide is divided into several several categories, yeah. The first one is the bad slide, and then good slide, and then the last one is the better slides. Slide-nya ada yang jelek, bagus, dan better emang lebih baik, bukan? Better menarik, ya. So I would like to discuss with all of you today how to make the good one becoming the better one or the bad one becoming the good one. Ya, kita akan coba lihat. I would like to share the file to all of you. Which one? Oke, kita coba share the file to all of you. Right, everyone. Here is the informations. Look at this one. Sometimes our slideshows are too crowded, yeah, or too colorful. Look at this one, the word crowded. Crowded here means in bahasa Indonesia maybe rame ya, rame. Oh, rame ya. Atau colorful mean berwarna, berwarna-warni, cerah. Oh, banyak warna begitu kan. Which one do you like? Colorful or not colorful? Of course, everyone is going to choose colorful. Kalau not colorful berarti only black and white maybe ya. Atau warnanya ya sedikit. Tapi colorful is good, right? Atau crowded means rame, seru, right? Can you imagine? We are only the persons in this world, so very silent, ya. But the problem is the word too here. Ada kata too di sini, ya. TOO, too. Ada kata too, it means that terlalu, ya, sesuatu yang terlalu, it's going to be the bad one, ladies and gentlemen. Terlalu rame, terlalu colorful. Kalau terlalu rame, it's going to be headache, ya, pusing sendiri atau dizzy, right? Aduh, liar saya, pusing. Atau too colorful, terlalu rame warnanya jadi pusing juga, ya. Nah, dua kata kunci, ladies and gentlemen, ada kata too colorful, and then too crowded. It will make our slideshow becoming the bad one. Saya akan jelaskan dulu kategori yang bad, lalu how to make the bad one into the good one. Okay, look at this one. Bad or good, this one? Ayo, kira-kira coba kita lihat. This one is bad or good? The answer is bad. Look at this one. Why this slide is the bad slide, a bad slide? Because you can see backgroundnya biru full, right? Lalu juga grafiknya warna-warni, right? Lalu juga sepedanya warna-warni, right? Lalu juga nabrak ke sepedanya, nabrak ke grafiknya. So this slide is going to be the bad slide because the slide is too crowded, ladies and gentlemen. And then now how to change this slide into the good one? Kalau kategorinya yang bad slide, nilainya mungkin 50 ya. Tidak lebih dari 50, 50 ke bawah. Kalau Anda buat slide seperti ini, nilainya 50. Ya. Oke. Kita akan lihat. Tada! This one is becoming the good one. Jadi ini bednya dengan judul yang sama, dengan grafik yang sama, dengan data yang sama. Kita coba rubah. We are going to change this one into the good one. Oke, clear ya? Dari sini, lalu kita akan muncul ke sini. Kalau slide-nya seperti ini, the title is clear, and then the main point is highlighted, maka
nilainya maksimum 70. Bagus ya, masuk kategorinya bagus. Pak, kenapa nilainya cuma 70? Why the score is only maximum 70? Because belum better, belum interesting, belum menarik ya. Coba kita lihat. Menarik nggak slide seperti ini? Of course no, right? Tapi informationnya is clear. Judulnya jelas. And then also what is it? The graphic juga jelas, di highlighted, maka dia menjadi the good one. Okay. Next, this one. Mobile phone internet connectivity rate. Uh, is it good or bad? Of course, this slide is categorized as a bad slide. Why? Because it has too many colors. Which one the colors? Look at this one. This one, backgroundnya biru sendiri banyak. Lalu juga warnanya ini merah, menyala ya, saudara-saudara. Lalu juga ini eh apa namanya? Grafiknya warna-warni, tidak ada highlighted. Maka this slide is going to be the bad slide. 50 skornya. Ya. And then how to change the slide into the good one? Tada! This one is the good one. Why this one is good? Because the title is clear, the graphic is clear, the colors are contrast. Ada satu yang contrast. So contrast is one of the most important one. Apalagi kalau your slide is what is it? Your slide is on the projector. Nah, kalau projectornya butut, maka warnanya menjadi butut, right? Apalagi kalau ngebeleg-beg ya, it's going to be very very bad, ladies and gentlemen. Ya. Another one. Nah, look at this one. This one is very clear. You cannot see, you cannot recognize ya. Kalau seandainya ini di projector, of course. Ini pasti tidak akan bisa kebaca, ladies and gentlemen. Ini bisa terbaca karena di komputer ya. But when you see it on the projector in the classroom, pakai fokus misalnya begitu. Ini pasti tidak akan. Atau look at this one, yang UK, tulisan UK ini tidak bisa terbaca karena backgroundnya yellow, bright, fontnya juga bright, pakai putih. Maka ada kata kunci. To make your slide contrast, here is the patterns. When your background is bright, so you need to put the dark one, yeah, for the font. Yeah. When your font is bright, so your background should be in the dark mode. Maka menjadi clear, ladies and gentlemen. Ya. Jangan sampai ngebeleg-beg seperti ini ya. You cannot read it. Here is the good one. Simple and clear. Jelas ya? Very simple and clear. Maka ada kata kuncinya. Nanti di UAS mungkin saya akan bertanya seperti ini. Apa perbedaan bad and good, right? Bad and good slide. So the first one, the answer should be the good one is simple and clear. You can read the informations. There is contrast. Meanwhile, for the bad one, you're going to be, what is it? Your answer should be unclear the information, ya. Lalu juga the slide is too crowded atau too colorful. Nah, ini kita lihat yang contoh too colorful ya. This one is it is the bad one because you cannot read the information. It is difficult to read the information, ya, ladies and gentlemen. It's difficult, sangat susah, ladies and gentlemen, untuk baca informationnya. Why it's difficult to read the informations? Because gambarnya miring begini, ladies and gentlemen, ya. Susah dibaca. Maka it's going to be the bad one. How to change this one into the good one? Ya tinggal dibeginikan saja. Coba kita lihat, hampir semuanya yang good one itu formatnya cuma begini aja. Gitu-gitu aja, membosankan ya. Tetapi informationnya is very clear. You can read all the informations, you can read the title, you can see the graph easily, the information easily, maka dia menjadi good. Tapi, is it interesting for you? Of course no, right? Belum menarik, tapi jelas ya.
Coba kita lihat. Nah, this one is the last slide. When you see these slides, biasanya kita lihat ini di kantin ya. Ada menu makanan, right? Harganya berapa? Menu makanannya disimpan di belakang. Eh, bahannya atau informationnya Anda taruh di depannya, right? Maka this one is going to be the bad slide. How to change this one into the good one? Ya tinggal rubah aja jadi begini. Gambarnya hapus. Dan kesimpulan terakhir adalah there is no pictures. Tidak ada gambar-gambar apapun. When your slide is categorized as the good one. But it is easy to read and the main point is highlighted. Bisa mudah dibaca, tapi tidak menarik. Tidak ada gambar. No picture at all. Semuanya yang good ini begini. Ya, good, 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 good. No pictures. Ya, no pictures, no pictures, no pictures. Sekarang, lalu bagaimana Pak from the bad into good and then better? Kita coba lihat. Oke. Nah, kita coba lihat. This one. This one is bad slide, right? Tadi ini slide-nya butut ya. Oke, ini slide-nya butut, jelek, nilainya 50. Lalu kita rubah ke nilai 70. This one. Nah, oke lah lumayan kita baca informasi. Tapi kita tidak puas. And then we want to have 100 skornya. Kita coba rubah. Tada! Ini nilainya 100. This one is better slide. Why this one is better? Better. Better. Better ya. This is better. Itu enakan ya. Nah, enak. Better lah better. Better emang lebih baik. This one is better because you add a relevant picture. Nah, ada gambar juga ya, gambar ibu-ibu sama anak naik sepeda ya. Tapi tidak menabrak grafiknya. Grafiknya tidak tertabrak. Sementara yang bad slide tadi, look at this one, ada gambarnya, tapi gambarnya membuat the information is unclear, tidak fokus. Sementara yang better slide, ada gambarnya, but the pictures make the slide interesting. Karena penempatannya yang bagus. This one is good ya tadi biasa aja, good, informasinya jelas, dibaca dengan sempurna. Lalu kita bandingkan, how to make this one becoming the better one? Cara ditambahin gambar ya. Maka kata kuncinya, the better slide is when you put the pictures on the slide, but the picture should relevant ya dan tidak nabrak gambar-gambarnya. Oke, nah ini gimana Pak? Ini sudah ada picture-nya, tapi ini kategorisasinya atau ini masih masuk ke dalam jenis yang good slide. Ayo, kira-kira kenapa ini? Why? Why this slide is still good slide, belum better slide? Kenapa? Kira-kira? Jawaban yang pertama adalah satu karena ini gambarnya ibu-ibu ya, udah tua. Kita harus ganti dengan gambar yang lebih mudah ya, biar lebih cerah. Coba kita lihat. Tada! This one is more interesting ya. Tapi itu bercanda ya, ladies and gentlemen, bercanda. Yang lebih penting adalah this one. Ah, bagian yang pie chart. Jadi, ini masih berbentuk words, ini sudah berbentuk pie chart, ladies and gentlemen. Pie chart. Maka conclusionnya apa? Semakin sedikit words di slide PowerPoint, maka semakin better your slide. Ya, namanya juga PowerPoint. Berarti yang harus disimpan adalah poin-poinnya. Oke, yang harus disimpan adalah poin-poinnya. Kita coba lihat yang terakhir. Nah, look at this one. Can you read the informations in this slide? Of course, yes, right? Do you understand the information? Of course, yeah. Yes. You need the presenters? Of course, no. Why? Because all the information here you can read by your own self, you understand by your own self,
You don't need the presenter at all. Tidak menarik. Oke. Tapi kita mengerti, kita paham. Itulah karakteristik dari yang good. Blogs are like sharks. A shark must keep moving or die. Kita understand. A blog must be regularly updated or it will die too. How often should you update your blog? Some successful blogs are updated once a week, others several times a day, and then the key is to be consistent. Ini we understand it well, right? Kita paham ini 100%. Ya, tapi the problem is presenter itu fungsinya apa tuh? Kalau semuanya sudah jelas begini, maka PowerPoint itu jangan semua disimpan di sini. Nanti kita lihat ya, PowerPoint yang sudah Anda upload, kita lihat beberapa contoh, lalu Anda nanti perbaiki ya. Jadi pertemuan hari ini tugasnya Anda nonton video ini, lalu Anda perbaiki PowerPoint ya. Oke, Anda perbaiki PowerPoint-nya, Anda upload ulang ya untuk absensi kehadiran hari ini. Hari ini absensi kehadirannya Anda upload ulang sampai mungkin hari kapan ya? Mungkin hari Sabtu lah ya. Sampai nanti hari Sabtu. Oke, perbaikinya. Kita lihat. Nara, this one is better because you emphasize on the main point using a relevant pictures. Yang tulisan sebanyak ini tentang shark, ya udahlah sharknya kita ganti aja dengan real shark. Oh, gambar shark. Lalu Anda cuma nulis blogs are like sharks. Blogs are like sharks. Udah weh segini. Jadi apa maksudnya blog are like shark? Teh gimana maksudnya gitu? Penonton itu bertanya-tanya seperti itu ya di benak mereka. Nah, itulah fungsi Anda nanti sebagai presenters. Anda menjelaskan poin ini satu, dua, tiga. A shark must keep moving or die. Tapi jangan ditulis semua di sini. Kalau ditulis semua di sini, atau nanti sudah ketahuan sama audiens, sama penonton. Begitu teman-teman ya. Oke, itulah perbedaan from the bad, good, and then better slide. Sekarang kita coba lihat tugas yang sudah Anda kirim, tugas yang sudah Anda kumpulkan, kita berikan komentar, tapi tidak semuanya ya. Oke, oh, Siva nomor satu ini ngirimin tugasnya ya. Kita coba lihat, kita coba koreksi untuk tugasnya ya. Oke, ini Siva Azahra ya. Siva Azahra. Mungkin ini yang kelas eh, C nonton ini bukan kelas C ya nggak apa-apa. Ini barengan aja ya. Ini contoh saja karena kelas D juga tidak akan semuanya. Oke. Mountain Sweet berarti apa? Namanya Gunung Manis begitu judulnya. Oke. Mana gambar mountainnya? Ini Pak gambar mountainnya. Nah kalau bisa Siva ini atau teman-teman yang lain di halaman pertama itu identity ya. Ini ada identitinya, judulnya ada Mountain Sweet. Lalu ada nama presentersnya. Ini kalau bisa tambahin. Namanya ini Siva ini siapa? Siva ini adalah seorang mahasiswa SD, SMP, SMA, atau mahasiswa perguruan tinggi. Mahasiswa perguruan tinggi dari mana? Tulisin berarti ya. Siva Ajraha, Food Tech from Universitas Pasundan, misalnya begitu ya. Lalu yang kedua, gambar mountainnya ini cukup jelas atau tidak? Kalau di eh, komputer begini sangat jelas. Tapi kalau di proyektor muaka ciri jelas, berarti harus lebih jelas. Gambar produknya apa? Masukin gambar produknya di sini, right? Lalu yang terakhir, masukin juga foto Anda. Nah, to make your audience interesting. Tapi fotonya jangan yang pose close up begitu. Posenya yang bergaya gini. Dia lebih menarik, right? Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, before you come to the main point, sebelum masuk ke slide untuk materi, ingat yang last week we had discussed the table, right? The table. Ada table itu ada bagian satu, bagian dua, bagian tiga, bagian lima, dan bagian enam terakhir, right? Bagian enam itu terakhir talking about what is it? Talking about the what is it? Apa ya namanya? Aduh, saya lupa. Pokoknya talking about pembagian ya, pembagian dari presentasi Anda. Nah, kita akan sebut di sini sebagai overview atau daftar pustaka, daftar isi. Jadi sebelum ke main point, Anda ceritakan, tuliskan dulu di sini bagiannya apa aja, mau cerita apa aja.
Disebutnya dengan overview di sini. Overview. Nah, berarti overview yang pertama berarti tentang what is Mountain Sweet berarti ya judul yang pertama buat Siva ya di sini. What is Mountain Sweet misalnya begitu. Lalu yang kedua apa slide yang kedua ini? Oh, dibalik. Berarti yang pertama ini nomor satu di overview atau daftar isinya what is sorry. Have you ever heard Mountain Sweet? Nomor dua, berarti what is Mountain Sweet? Nah, begitu ya. Oh, Mountain Sweet teh awuk ya. Ini. Nah, begitu gambarnya lihat, baru saya paham. Berarti kalau begitu di sini jangan gambar ini, udah aja gambar awuknya aja, biar paham, biar ngerti, biar kelihatan. Right? Lalu kita coba nake. Reason why I choose Mountain Sweet. Nah, ini gambarnya jangan gambar kembali lagi ke gambar yang nggak jelas. Udah aja masukin gambar awungnya ya di sini. Yang kedua, tadi ingat kata kuncinya? To make your slide becoming the better slide, don't make apa ya? Don't make your slides wordy. Ya, jangan buat PowerPoint-nya terlalu banyak kata-kata. Buatnya poin-poin aja. Ya. Reason why I choose Mountain Sweet, coba dirangkum, dirangkum dari semua bagian ini, dari semua paragraf ini kita rangkum menjadi nomor satu apa kira-kira? Nomor satu berarti it sounds modern. Nah, udah begitu. Nomor two berarti apa kira-kira? The word mountain represent the shape of a which looks like mountain while sweet describe delicious. Okay. Number two is uh, represent the shape of a wug. Nah, gitu. Number three, the third one, traditional food. Nah, terus nanti dari mana Pak kata-kata ini? Ini nanti yang ngomong adalah Anda sendiri ya. You speak as your presenters ya. Kalau semuanya ditulis begini mah udah we nanti audiensnya baca sendiri ya tuh. Oke, sekarang kita lihat ingredients. Nah, ini bagus. Gambarnya ada, bahan-bahannya. Ini ditulis atau boleh juga dibagi-bagi ya. Misalnya rice flow yang mana grated coconut yang mana gambarnya ya di bawahnya ada tulisan. Jadi ada gambar salt, ada gambar water, ada gambar pandan leaves. Lalu di bawahnya ada tulisannya. Itu boleh. Oke. Now how to make. Nah, kalau bisa di how to make ini Anda buatnya menjadi seperti alur begitu. Dibuatnya seperti alur skema. Jangan first, second, ini mah diucapinnya. Kalau ditulis di sini mah jangan. Berarti yang pertama apa? Rice flour, water, salt, grecit, coconut, empat oil, di prepare ya. Lalu ada bikin panah lanjutan begitu ya. Ada gambarnya di atasnya misalnya. Lalu ada gambar mix. Nah, yang ini yang gambar kedua ini mix, simpen di sini jadi dibagi, right? Dan seterusnya. Nutrition fact, oke, ini bagus, sudah oke. Nutrition fact-nya tertulis jelas di sini. Lalu price of mountain sweet, nah ini kalau bisa udah aja langsung cukup tulis di sini 5.000 sampai 15.000. Nah, pembacaan the price of mountain sweet is affordable and suitable for students and families. Ini jangan ditulis di sini, right? Jangan ditulis di sini. Ini ditulisnya di table. Nah, ditulisnya di table untuk apa? Untuk dihafalin. Jadi nanti when you see tulisan 5.000, 15.000, ngomongnya adalah yang di table. Gitu. Audiens jadi nggak ada yang baca, nggak ada yang tahu. Oke, bacaannya. Next, target market. Nah, ini kurang besar. Kalau bisa, ini tidak usah ada tulisan ini. Ini mah nanti dibacain atau speakingnya kamu ya. Gambar yang ini gedein biar lebih jelas. Biar lebih jelas gambarnya, biar lebih terlihat. Has anyone here ever tried mountain sweet? Oke, boleh. Ini siapa? Oh, ini dimasukin. Jadi awuk mendunia ya. Artis-artis makan awuk. Ya, it is good. Blackpink. Oke. Nah, sebelum kata thank you, ini bikin proverb di sini. Atau kata-kata mutiara. Atau kata-kata kalau dalam istilah boxing mungkin hook ya gitu. Hook. Kata-kata yang bisa membuat audiens. Gitu ya. Dari mana yang berkaitan tentu saja dengan food ini ya. Yang berkaitan dengan food. Sebelum
Sebelum thank you. Jadi masukannya tadi sebelum thank you ada kata-kata mutiara dulu di sini. Siapa yang buatnya, begitu tahun berapa yang buatnya, begitu. Lalu di awal tadi setelah identity, sebelum ke main point atau sebelum ke inti dari PowerPoint, Anda buat dulu overview ya atau daftar isi. Tapi jangan ditulis table of contents ya karena ini bukan buku. Anda tulis di sini overview. Mau ngomongin apa sih slide-nya? Right, ini punya Siva ya. Kita coba satu orang lagi saja ya. Satu orang lagi saja punya siapa? Amanda Herdina. Oke, ini PowerPoint punya Amanda. Kita lihat. Oh, nggak bisa dibuka ini PowerPoint ini punya Amanda. Oke, pelor. Pecel punya siapa? Esti. Pelor. Pelor. Pecel tahu telur. Oh, nice, good ya. Ini. Nah, cuman apa yang kurang? Tambahin gambarnya di sini. Gambar pecel tahu telurnya boleh. Atau juga tambahin juga foto ST-nya juga yang lagi bergaya, yang pokoknya yang bisa membuat orang tertarik begitu ya. Lalu juga tambahkan identity dari ST ini. ST ini orang mana? ST ini siapa? Begitu ya, tambah di sini. Ya, mahasiswa mana? Oke, introduction. Nah, sebelum ke introduction, pelor ini wajib tadi apa? Slide yang kedua, teman-teman semua wajib tambahkan overview. Ya, wajib tambahkan overview. Oke. Setelah overview, poin-poin apa saja baru masuk ke eh, inti. Oke. Nah, look at this one. Introduction. Hello everyone, I would like to introduce myself. Ini jangan ditulis di slide, teman-teman ya, khususnya ST. Jangan ditulis di sini. Ini kan ngomong di sini nih. Slide PowerPoint-nya ini, oke, di tabel kan begitu ya kemarin yang sudah kita belajar. Slide PowerPoint-nya ini, introduction-nya kata-katanya ini. Tapi jangan dimunculkan di PowerPoint kata-kata ininya mah. Oke, kalau dimunculkan di sini ya udah penonton mah tinggal baca aja begitu. Kamu nggak usah speaking. Oke, ini hapus ya. Jangan ditulis di sini. What is pelor? Nah, ini juga kalau tulisannya begini atau slide-nya begini, ini masuk kategorinya good. Nilainya cuma 70. Belum menarik. Buat lebih menarik, bagaimana? Tambahin gambarnya, pelornya, tapi jangan sampai nabrak, right? Lalu juga you need to put the conclusions. Buat poin-poin, kan namanya juga PowerPoint tadi. Buat poin-poin. Pelor is a legendary traditional dish from East Java, especially popular in areas like Madiun. Nah, apa kira-kira nomor satu conclusionnya? Satu, what is pelor? Berarti nomor satu adalah legendary traditional dish from East Java. Itu nomor satu. Oke. Pak, nanti gimana kata-katanya? Tadi hafalkan, atau nanti kamu speaking sambil lihat audience, kamu eh, jelasin ya. Nomor dua, apa kira-kira dari conclusion ini? Berarti nomor dua, Madiun and Kediri. Nah, oke, boleh lah. Nah, ini kan jadi keywords ya, teman-teman jadi keywords. Lalu it is hearty meal made from a savory tahu omelet soup. Nah, berarti nomor tiga, made from savory tofu omelet. Ada. Nomor empat berarti apa? Fresh steamed vegetables. Oke, nomor lima berarti apa? Top with rice. Tujuh, delapan. Pokoknya mah semua poin-poin ini dirangkum ya, jangan dibikin paragraf. Karakteristik. Nah, ini juga ganti jadi bikin gambar yang bagus, yang menarik. Lalu ini ditulis pointer-pointernya saja ya. Definitions ini juga sama diganti. Nah, main ingredients. Ini kalau bisa dibagi dua slide. Kan ini panjang ya. Nggak apa-apa slide-nya jadi banyak. Biar tulisannya nggak nabrak begini. Lalu juga you can put the slides becoming more easy ya atau easier for your audience to read ya. Biar dibacanya lebih gampang. Kalau kecil begini rada susah. I- Ini di InFocus, ini di komputer. Kalau nanti di InFocus susah ya readnya. Maka kita rubah saja, oke? Lalu ini cooking proses sama seperti tadi dibuat alur ya, jangan dibuat eh, paragraf seperti ini. Jangan dibuat esai, tapi dibikin gambar menarik prosesnya apa begitu. Lalu Anda nanti menjelaskan.
ini nabrak juga nih. Jangan begini, ini terlalu banyak words-nya, ya jangan, jangan too many words. Kan tadi kata kuncinya, kecuali kalau, Pak udah wes saya maunya nilainya 70 aja, memang target Anda 70 nilainya, ya sudah. Ini masuk kategori yang good, karena bisa dibaca, informasinya jelas, tapi tidak menarik. Nah, sebelum thank you sama ya ini, sebelum thank you nanti masukkan kata-kata mutiara dulu. Nah, oke teman-teman, itu tadi the informations talking about slides presentations, whether it is categorized as the bad slides, good slides, or better slides, ya, it's up to you. Anda mau buat yang mana? Cuman untuk minggu depan, saya minta 10 orang volunteer ya untuk memulai presentasi minggu depan, bawa produknya sedikit sebagai sampel untuk nanti dicoba ke teman-teman ya sebagai calon customer ya. 10 orang ini bebas mau siapapun dicoba, tapi ada kelebihannya. Yang 10 orang minggu depan ini nanti kalau nilainya kurang bagus, kalau nilainya kurang pas, Anda punya kesempatan untuk memperbaiki. Jadi boleh 2 kali presentasinya. Nah, jadi kalau yang minggu depannya lagi presentasinya sekali jadi. Kalau udah presentasi ya udah nilainya itu. Tapi kalau Anda yang presentasi minggu depan, begitu presentations, nanti nilainya di akhir saya umumkan. Kalau jelek boleh presentasi ulang. Kalau bagus berarti ya sudah itu bagus. Oke, paham ya? Nah, untuk perbaikannya nanti perbaikan langsung diperbaiki. Oke, untuk absensi hari ini based on the slides yang sudah diperbaiki. Saya saya kasih waktu sampai hari eh, Senin lah ya, sampai hari Senin untuk Anda upload. Oke, untuk sampai hari Senin untuk Anda upload ulang di bagian tugas ini seluruhnya. Kebanyakan rata-rata kan belum ada kata-kata mutiara, right? Belum ada kata-kata proverb dan lain sebagainya begitu. Lalu juga tidak ada overview. Belum ada overview-nya. Untuk tulisan overview untuk halaman setelah identity. Ya. Okay, I think that's all, ladies and gentlemen. Thank you for watching my video. See you next week in the classroom. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.